Adegan 1. Oke, semuanya. Kita akan bahas bagaimana apa itu krisis PR. Nah, kita sudah bahas kan sebelumnya. Kalau krisis PR adalah satu peristiwa atau rumor. Oke, dari atasan kita mau mencari solusi atas PR ini sendiri. Kita harus sebagai fungsi PR, kita harus menggunakan relasi kita. Digambarkan sebagai sosok yang tenang dan percaya diri dalam menghadapi situasi krisis. Namun, tiba-tiba adegan berubah menjadi kenyataan di mana PR benar-benar panik, berlari-lari ke sana kemari, dan melupakan kata-kata yang harus diucapkan saat memberikan pernyataan kepada media. Ini menyoroti bahwa meskipun PR diharapkan selalu tenang dan terkendali, kenyataannya mereka juga manusia dan dapat mengalami kecemasan saat menghadapi situasi yang sulit. Untuk menghadapi krisis, perlu adanya reaksi yang tenang dan fokus pada suatu permasalahan, agar tidak panik dalam mengatasi situasi yang sulit dan dapat diatasi dengan baik. Adegan 2. Oke, selamat siang semuanya. Saya dari salah satu PR di perusahaan Telkomsel. Saya memberikan sedikit bagaimana klarifikasi terkait bagaimana kronologi kasus yang kami sudah media-media itu. Harap tenang. Saya akan jelaskan bagaimana kronologi kasus ini ya semuanya ya. Ya, tenang. Menghadapi kejadian tak terduga, dalam adegan ini, PR dapat digambarkan sedang menghadapi kejadian tak terduga, seperti konferensi pers yang diinterupsi oleh wartawan yang masuk ke ruangan atau situasi mendesak lainnya. Di sisi harapan, PR dapat menunjukkan reaksi yang cerdas dan mengatasi situasi tersebut dengan baik. Namun di kenyataan, PR mungkin terkejut, kehilangan keseimbangan, atau bahkan melakukan reaksi yang lucu dan tidak terduga. Ini menyoroti bahwa dalam pekerjaan PR, tidak semua hal dapat direncanakan dan seringkali harus siap menghadapi kejadian tak terduga dengan sikap fleksibel. Dalam PR, pasti kita akan menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Baik itu kita harus memiliki keberanian dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, kemudian juga kita harus mempersiapkan baik itu mental serta materi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Sebagai PR, tugasnya adalah memberikan keterangan-keterangan kepada media. Bagaimana menurut Anda seorang PR itu bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan media yang beragam? Jadi PR itu dilatih untuk mengerti. Jadi seorang PR harus mengerti kondisi organisasi atau perusahaan agar dapat memahaminya dengan benar. Jadi sehingga dapat memahami pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi, yang diberi. Oke, jadi begitu pendapat dari kakak Joshua ya? Ya. Sekian, terima kasih. Apa tuh? Jadi kan sebelum Anda memasuki dunia PR, apa yang menjadi harapan atau anggapan Anda tentang profesi ini? Oh, kalau sebelum masukin dunia PR ya, saya tuh punya ekspektasi sebenarnya. Ekspektasi saya itu adalah bagaimana saya tuh punya kehidupan gaya mewah, terus juga saya mengikuti banyak banget pesta-pesta yang besar dan glamor, dan juga saya punya ekspektasi tuh kalau sebenarnya saya tuh apa ya dibilang ya menemui tokoh-tokoh terkenal gitu dari nasional ataupun internasional gitu sih kalau ekspektasi saya. Oke, ini berikut wawancara kita selanjutnya. Misi Kak, mau nanya nih. Tadi kan saya dijelasin tuh sebelumnya apa yang menjadi harapan dan anggapan Anda tentang profesi. Nah,
Apa sih perbedaan yang mencolok antara harapan dan kenyataan seorang PR itu sendiri? Oh ya, jelas ada perbedaan yang mencolok ya. Jadi menurut saya dalam kenyataan PR itu harus banyak kerja keras ditambah dengan tenggat waktu yang ketat dan juga tugas-tugas yang terkadang bisa dibilang monoton. Jadi dalam bayangan saya hidup yang glamor, kehidupan mewah itu saya bayangkan ternyata hanya menjadi bagian yang sedikit dari pekerjaan ini. Oke. Yang selanjutnya aku mau nanya sama kakak yang ini nih. Mau nanya kak, dalam keseluruhan apa sih pesan yang ingin Anda sampaikan tentang perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam profesi PR itu sendiri? Nah, seperti yang udah dijelaskan teman-teman tadi, kan kita udah belajar bahwa ada berbagai macam perbedaan dan dari ekspektasi dan kenyataan dari pekerjaan PR. Akan tetapi ekspektasi dan realita itu tidak membuat pekerjaan profesi PR menjadi tidak menarik. Nah, itu akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi teman-teman yang mau mengikuti profesi PR. Itu membuat bahwa di public relations sendiri kita membutuhkan dedikasi dan ketekunan dan juga kreativitas untuk bekerja sebagai PR. Nah, semua itu kan akan menjadi bekal kita buat kehidupan pekerjaan kita ke depan, dan itu sangat berguna bagi masa depan kita nanti gitu. Ini udah kan wawancaranya? Oh iya sudah. Saya mau ngobrol soal nih. Oh iya udah oke. Makasih ya kak. Ya. Halo Femi, apa kabarnya nih? Nah, kan kita udah tahu kalau kita dikasih tugas. Nah, ini kita mau nanya nih, ya. Nah, pertanyaan pertama itu, menurut lu bagaimana sih seorang PR dalam menghadapi kegagalan? Kalau bisa jawab nih. Baik, saya sangat setuju bahwa setiap profesi itu kan mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Nah, itu juga dengan soal PR nih, kita percaya bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses dan tugas kami ataupun tugas kita. Nah, saya akan memberikan opini tentang bagaimana cara menghadapi kegagalan tersebut. Nah, karena sifat pekerjaan yang sering melibatkan interaksi dengan banyak pihak atau situasi yang kompleks, kemungkinan untuk mengalami kegagalan yang memang sangat tinggi. Nah, namun kesalahan PR sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengatasi dan memperbaiki setiap kesalahan yang muncul. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita ambil untuk menghadapi kegagalan dan memperbaiki setiap kesalahan yang terjadi. Yang pertama itu adalah menerima tanggung jawab. Nah, ini udah pasti banget ya, di setiap profesi harus bertanggung jawab. Nah, sebagai seorang PR sendiri penting bagi kita untuk menerima tanggung jawab atau kesalahan yang terjadi. Nah, jangan kita mencoba untuk menyalahkan pihak lain atau menghindari konsekuensi. Nah, dengan menerima tanggung jawab, kita memperlihatkan bahwa integritas dan komitmen untuk memperbaiki situasi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah evaluasi dan refleksi. Nah, setelah kita menghadapi kegagalan tadi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut. Kita meninjau kembali nih strategi, taktik, dan komunikasi yang kita gunakan sebelumnya. Kita mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan dan kita mempelajari pelajaran berharga dari pengalaman tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat perencanaan perbaikan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, kita buat perencanaan perbaikan yang jelas dan terperinci. Kita mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nah, dalam perencanaan ini kita harus make sure kita melibatkan semua pihak terkait dan berkoordinasi dengan internal untuk mencapai solusi. Baik, seterusnya yaitu transparansi dan komunikasi. Nah, komunikasi yang transparan adalah kunci dalam menghadapi kegagalan ya. Nah, kita sesegera mungkin berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait masalah yang muncul. Kita menjelaskan langkah-langkah yang sedang diambil untuk memperbaiki situasi dan juga tetap terbuka terhadap umpan balik dan pertanyaan. Nah, hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan membangun kepercayaan kembali dan memperbaiki citra. Dan yang terakhir itu adalah
pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Setelah mengatasi kegagalan dan juga kita telah memperbaiki situasi yang tadi, kita juga penting untuk melakukan pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kita harus terus meninjau kembali proses dan praktik yang ada. Kita terus mengasah keterampilan dan selalu beradaptasi dengan perkembangan tren dan juga teknologi terkini. Oke, jawaban gue udah bagus nih, udah keren. Nah, gue ada satu pertanyaan lagi buat lo. Ini pertanyaan terakhir yaitu, apa sih saran lo bagi mereka yang akan memasuki dunia PR? Nah, silakan lo jawab dengan pengalaman atau penelitian lo sendiri ya. Baik, saran ya buat teman-teman atau orang-orang yang baru masuk atau akan masuk ke dalam dunia PR. Nah, ini adalah opini saya. Pertama-tama, kuasai dasar-dasar komunikasi. Ini adalah hal yang penting di antara yang paling penting. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena menurut saya komunikasi ini adalah jembatan untuk kita melewati daratan ke daratan selanjutnya. Kita harus memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar komunikasi, dan kita juga harus mempelajari tentang teori komunikasi, prinsip komunikasi persuasif, dan strategi komunikasi yang efektif. Nah, dengan ini akan membantu Anda atau teman-teman memahami bagaimana pesan dapat dikirimkan dengan tepat dan efisien kepada khalayak. Dan juga ketika sudah paham atau sudah mempelajari tentang teori komunikasi ini, kita bisa membangun relasi dengan baik kepada orang-orang yang akan kita temui selanjutnya. Nah, saran yang selanjutnya itu adalah perluas jaringan dan kembangkan hubungan. Ini berkaitan dengan relasi yang tadi ya. Nah, hubungan yang baik dengan berbagai pihak termasuk media, pelanggan, pemangku kepentingan, dan kolega sangat penting dalam dunia PR. Teman-teman harus aktif dalam acara industri, forum profesional, dan jaringan sosial untuk membangun jaringan yang luas. Nah, dengan menjalin hubungan yang baik, teman-teman akan memiliki sumber daya yang berharga untuk mendukung upaya PR Anda. Ketika kita bisa mempunyai hubungan yang baik atau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, maka orang-orang yang akan kita ketemui ketika kita mempromosikan perusahaan kita atau membicarakan perusahaan kita tersebut, maka orang-orang tersebut cenderung kayak percaya kepada kita. Karena kan mereka bisa melihat kalau kita ini mempunyai pembawaan yang baik dan juga bisa dipercaya. Jadi mereka dengan mudah akan bekerja sama dengan kita. Nah, itu aja sih buat teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah hal yang paling penting, dan teman-teman juga harus belajar seorang PR profesional. Oke, thank you ya, pertanyaan lu udah bagus-bagus banget. Bye-bye. Jadi dia memberikan argumen yang kuat dan tajam, menyeimbangkan beberapa pihak. Semua orang yang berbesar dengan Nah, nanti yang voice note itu siapa? Siapa yang voice note itu? Ini kan namanya cinta. Oh, ini Halo sih Kak, mau nanya nih, saya ingin nanya, meskipun ada perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam profesi PR, itu tidak berarti profesi itu tidak menarik kan? Nah, PR itu adalah pekerjaan yang membutuhkan dedikasi. Itu gitu. Dia mau.